topik kita yang kemarin mengenai limit trigonometri. Nah, sebelum ke soal, Miss mau bahas mengenai rumus trigonometri. Karena ini nanti akan membantu kita dalam menyelesaikan soal mengenai limit ya. Nah, kalau kalian masih ingat sudut rangkap mengenai cos 2x itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nanti dari ini kita bisa membuat rumus trigonometri. Ya. Nah, kalau di sini dia 2 koefisien dari x-nya, maka di sini nanti hasilnya adalah 1 untuk koefisien x-nya. Maka dari situ kita bisa mengatakan bahwa cos nx itu sama nilai dengan 1 kurang 2 sin kuadrat n per 2 x. Ya. Kenapa? Karena kalau di sini 2, di sini 1, berarti dia 2, ya berarti n-nya kan ini 2 ya. Berarti 2 bagi 2, maka dia 1. Nah, ini kan 1, pas ya. Nah, contoh. Misalnya ada cos 4x. Nah, cos 4x ini nanti bisa kamu ubah jadi 1 kurang 2 sin kuadrat. Nah, ini n-nya 4, berarti 4 per 2. Jadi nanti 4 bagi 2, 2 ya. Jadi 2x. Cos 4x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 2x. Nah, nanti dari rumus ini juga bisa kita dapat bahwa 1 kurang cos nx itu sama dengan 2 sin kuadrat n per 2 x ya. Nah, contoh 1 kurang cos 10x. Nah, ini sama dengan bisa kita buat jadi 2 sin kuadrat 10 per 2 x. Nah, sama dengan 2 sin 10 sin kuadrat ya. 10 bagi 2, 5x. Jadi nilai 1 kurang cos 10x itu sama dengan 2 sin kuadrat 5x. Nah, dari rumus ini juga bisa kita dapat bahwa cos nx dikurang 1 ya, itu sama dengan minus 2 sin kuadrat n per 2 x. Nah, contoh misal cos 8x dikurang 1. Cos 8x kurang 1 itu sama nilainya dengan minus 2 sin kuadrat 8 per 2 x. Nah, 8 per 2 x jadi berapa? Jadi minus 2 sin kuadrat 4x. Itulah dia. Cos 8x kurang 1 sama dengan minus 2 sin kuadrat 4x. Nah, supaya lebih paham, ini Miss ada soal ya yang kita terapkan nanti rumus-rumus ini ke soal. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Limit x menuju 0, 1 kurang cos kuadrat x per x pangkat 2. Ingat, menyelesaikan soal limit, berarti kita harus tahu bentuknya ya. Nah, kalau kita masukkan di x sama dengan 0, maka ini jadi 0 per 0. Oke, kita faktorkan. Kita gunakan rumus trigonometri untuk menyelesaikan limit ini. Nah, limit x menuju 0, 1 kurang cos 2x per x pangkat 2. Nah, ini sama dengan limit x menuju 0, 1 kurang cos 2x. Lihat, 1 kurang cos nx. Ini ya, jadi hasilnya ya. Maka ini sama dengan, bisa kita buat 2 sin kuadrat, n-nya di sini 2. Berarti jadi 2
per 2. 1 ya. Berarti ini 2 sin kuadrat X. Ya, karena dia 2 bagi 2 sesuai rumus. Per X pangkat 2. Dengan limit X menuju 0, 2 sin X kali sin X. Ini kita jabarkan ya. Jadi bentuk seperti ini. Per X, ini per X. X pangkat 2 jadi X kali X. Oke, sama dengan berdasarkan rumus trigonometri yang sebelumnya Miss kasih bahwa sin X dengan X itu 1. Ini 2 ya, jadi 2 kali 1. Ini sin X per X itu adalah 1. 2 kali 1 kali 1 berarti jadi 2. Itu dia. Paham? Berikutnya, ini limit X menuju 0 cos 4X kurang 1 per X tan 2X. Ya. Mari kita bahas. Oke. Nah, ini limit X menuju 0 cos 4X kurang 1 per X tan 2X. Ketika kita masukkan X sama dengan 0 ke fungsinya, maka ini dapatnya 0 per 0. Kita faktorkan ya. Sebelum kita faktorkan, kita jabarkan dulu cos 4X kurang 1. Berdasarkan rumus trigonometri, cos nx kurang 1 itu sama dengan minus 2 sin kuadrat n per 2x. Di sini n-nya 4. Jadi, limit x menuju 0, cos 4x kurang 1 itu sama dengan minus 2 sin kuadrat n-nya 4, berarti 4 per 2. 2 ya. Ini 2x per x kali tan 2x. Sama dengan limit x menuju 0. Nah, ini kita jabarkan. Minus 2, kita faktorkan ya. Minus 2 sin 2x kali sin 2x ya, karena ini kuadrat, per ini x tan 2x. Oke, sama dengan, nah, limit sin 2x per x itu jadi 2 ya. Minus 2, ini minus 2, ini 2 kali sin 2x per tan 2x. Jadi limit x menuju 0 kalau sin 2x per tan 2x itu sama dengan 2 per 2. 1 ya. Minus 2 kali 2 kali 1. Berarti jadi minus jadi berapa? Minus 4. Oke, sampai situ penyelesaiannya. Nah, kira-kira kalau masih ada yang belum paham dan kurang jelas, langsung tanyakan ke Miss ya. Oke.